Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasin Nurista Rumah Sukun dengan nomor NPM 022 722 11 032. Saya dari kelas 4A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video untuk membahas salah satu jurnal, yaitu jurnal dengan judul Studi Etnometodologi Wanita Penjajah Seks atau WPS dan Infeksi Menular Seksual atau IMS di lokalisasi Sunan Kuning, Kota Semarang. Jurnal ini ditulis dan dibuat oleh Mahmunah Trihartiti dan juga Amin Sumaisi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah metode penelitian, yang dimana dosen pengampu dari mata kuliah ini yaitu yang terhormat Bapak Dr. Suwito SE MSI. Semoga dengan video ini dapat menambah wawasan dari teman-teman yang menonton dan juga untuk diri saya sendiri. Prostitusi menjadi salah satu permasalahan sosial ekonomi yang rumit untuk dituntaskan. Karena masalah ekonomi menjadi faktor utama seorang wanita menjadi wanita penjajah seks atau WPS. Tentu saja banyak resiko yang harus dihadapi seperti infeksi menular seksual dan HIV/AIDS. Menurut Spence, infeksi menular seksual adalah setiap mikroba yang ditularkan seseorang kepada orang lain melalui kontak dekat dan intim. Salah satu tempat yang paling beresiko terhadap IMS dan HIV/AIDS adalah lokalisasi Sunan Kuning, Kota Semarang. Globalisasi telah menimbulkan dampak yang sangat berarti dalam berbagai dimensi kehidupan sosial. Dalam kehidupan ekonomi, yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat kecil. Prostitusi merupakan masalah sosial ekonomi yang sangat dilematik yang dirasakan oleh bangsa kita. Selain kehancuran moral, kebudayaan, dan kehormatan, penyakit HIV/AIDS merupakan momok bagi para penjajah dan pengguna seks bebas. Infeksi menular seksual dan HIV/AIDS dapat timbul pada semua orang yang berhubungan kelamin dengan banyak pasangan atau bahkan dengan satu pasangan yang telah berhubungan seksual dengan orang lain. Penyebab penularan IMS termasuk HIV/AIDS memang bukan hanya melalui hubungan seksual, tapi juga bisa melalui jalur suntik yang dipakai lebih dari satu orang, transfusi darah, dan sebagainya. Di Indonesia, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti yang pertama, adanya kecenderungan sebagian kecil masyarakat menganggap hubungan seks lebih sebagai komoditi pemuas nafsu daripada sebagai sesuatu yang suci yang berhubungan dengan nilai agama. Yang kedua, perilaku seksual tidak normal seperti LGBT mulai dianggap seperti gaya hidup daripada penyakit kejiwaan atau kelainan seksual. Yang ketiga, penghargaan berlebihan terhadap materi sebagai status sosial mendorong seks sebagai komoditi perdagangan tak hanya bagi kalangan miskin, tetapi juga kalangan berkecukupan tetapi ingin hidup lebih dari kemampuan yang dimiliki. Mikroorganisme yang dapat menyebabkan infeksi menular seksual salah satunya adalah Neisseria gonorrhoeae, penyebab gonore, dan Treponema pallidum yang menyebabkan sifilis. Upaya untuk mencegah penularan IMS adalah dengan menggunakan metode kontrasepsi yang juga efektif untuk menghalangi penyebaran HIV dan IMS lainnya adalah kondom. Menurut Wijdosastro, kondom adalah selaput karet yang dipasang pada penis selama hubungan seksual. Selain penggunaan kondom, upaya untuk mencegah transmisi IMS adalah dengan mengikuti program volunteer counseling test atau VCT. Menurut Dirjen PMM dan PL VCT, dalam bahasa Indonesia disebut konseling dan tes. Artinya, merupakan kegiatan konseling bersifat sukarela dan rahasia yang dilakukan sebelum dan sesudah tes darah untuk HIV di laboratorium.
Lalu, rumusan masalah sebagai fokus penelitian adalah untuk mengkaji tentang yang pertama, faktor yang melatar belakangi menjadi WPS, yang kedua, bagaimana WPS menilai dirinya, yang ketiga, bagaimana WPS menilai dampak perilaku profesi dirinya terhadap kesehatan, yang keempat atau yang terakhir adalah bagaimana WPS melaksanakan upaya pencegahan terhadap risiko penularan infeksi menular seksual. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan etnometodologi. Melalui penelitian etnometodologi ini, wanita penjajah seks akan mengutarakan peran melalui pengalamannya dan upaya pencegahan penularan infeksi menular seksual sebagai dampak profesinya. Berdasarkan hasil wawancara mendalam, didapatkan data bahwa alasan responden memilih jalan hidupnya untuk menjadi wanita penjajah seks adalah karena alasan ekonomi. Mereka membutuhkan uang untuk membiayai hidup anak dan keluarganya. Kebanyakan dari mereka adalah pencari nafkah tunggal dalam keluarga setelah suami menceraikannya. Perempuan yang diceraikan akhirnya bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tetapi karena mereka tidak mempunyai bekal pendidikan dan keterampilan yang cukup untuk bersaing di dunia kerja, menjadi wanita penjajah seks akhirnya menjadi pilihan mereka. Di samping alasan ekonomi, masalah keluarga juga menjadi alasan responden memilih menjadi WPS. Keluarga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anggota keluarga. Keluarga juga merupakan matriks dari perasaan beridentitas dari anggota-anggotanya, merasa memiliki dan berbeda. Sebagian besar responden memandang diri mereka kotor, penuh dosa, dan juga menjadi sampah masyarakat. Mereka malu ketika harus berinteraksi dengan masyarakat di luar kompleks. Menurut penuturan seorang responden, mereka mengatakan, "Secara fisik kami memang sama, tapi dalam hati tetap saja kami minder, batin tersiksa." Responden lain juga mengatakan, biarpun ditutup rapat, tetap di hati merasa terhina. Pengetahuan merupakan faktor yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. Menurut Bloom menyatakan bahwa pemahaman merupakan bagian dari domain atau kawasan kognitif dari individu. Pemahaman meliputi perilaku menerjemahkan, mentafsirkan, menyimpulkan, atau memperhitungkan konsep dengan menggunakan kata-kata atau simbol-simbol lain yang dipilihnya sendiri. Berdasarkan hasil dari wawancara, ditemukan bahwa ternyata sebagian responden memahami bahwa pekerjaan mereka mengandung resiko untuk terjadinya infeksi menular seksual. Pemahaman responden tentang dampak pekerjaannya terhadap orang lain ternyata cukup bagus. Hal ini sesuai dengan penuturan mereka. Saya bisa menularkan dan ketularan penyakit kelamin. Jika tamu saya sakit dan saya bersih, saya yang bisa ketularan. Saya juga bisa menularkan penyakit kepada tamu saya. Respon yang lain juga menyatakan, saya bisa ketularan penyakit kelamin. Tamu saya kan mainnya tidak cuma dengan saya. Terdapat kesadaran-kesadaran yang ada di dalam diri dari para wanita penjajah seks ini. Namun ya, kembali lagi, mereka tidak punya pilihan lain dalam mencari kehidupan dan juga mencari nafkah bagi keluarga mereka. Karena bagi mereka, hanya hal ini yang dapat mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Dan daripada Jurnal Studi Etnologi Wanita Penjajah Seks atau WPS dan Infeksi Menular Seksual atau IMS di lokalisasi Sunan Kuning, Kota Semarang adalah sebagai berikut. Latar belakang responden menjadi WPS adalah karena alasan ekonomi setelah mereka menjadi orang tua tunggal pasca perceraian. Penilaian diri responden terhadap dirinya berhubungan dengan pekerjaannya sebagai WPS, mereka menganggap dirinya sampah masyarakat, ternoda, banyak dosa, malu, dan minder jika harus berinteraksi dengan lingkungan di luar kompleks. Pemahaman responden tentang dampak profesinya terhadap penularan infeksi menular seksual itu sangat bagus.
Pada faktanya, semua responden mengatakan bahwa mereka bisa terkena penyakit kelamin. Pemahaman responden tentang dampak profesinya juga terhadap resiko penularan IMS kepada orang lain juga bagus. Semua responden mengatakan bahwa mereka bisa ketularan dan menularkan penyakit kepada tamunya. Upaya yang dilakukan responden untuk mencegah resiko penularan IMS adalah dengan menggunakan kondom saat melakukan hubungan, lalu melakukan screening dan VCT rutin, serta membersihkan daerah kemaluan dengan menggunakan sabun khusus, serta minum vitamin dan jamu sebagai bentuk untuk menjaga kebugaran badan. Sekian dari video yang telah saya buat mengenai studi etnometodologi wanita penjajah seks atau WPS dan infeksi menular seksual atau IMS di lokalisasi Sunan Kuning, Kota Semarang, yang ditulis oleh Mahmunah Trihartiti dan juga Aimin Sumiasi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan teman-teman semua untuk menonton video ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan video ini, termasuk para penulis jurnal dan juga dosen pengampu saya, yaitu Bapak Dr. Suwito SEMSI. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa teman-teman semua.